Oke, jadi kelas ini disebut dengan kelas kita sebut sebagai kelas Bring Heaven Home. Jadi bagaimana kita membawa sorga ke rumahnya kita. Ya, jadi ini adalah kapal discipleship. Jadi kita bicara tentang pemulihan keluarga yang membahas tentang keluarga dan juga pengasuhan anak. Kita bicara keluarga dan pengasuhan anak. Oke, jadi itu. Nah, saya ini kayak semua udah kenal, jadi lanjut. Skip juga. Oke. Perkenalan dulu. Ya. Oh, sebelum ini masih kita perkenalan dulu ya. Oke, kita perkenalan dulu deh. Jadi karena ini kapal family, kapal discipleship, jadi karena ini perkenalan dari pemurnian keluarga, jadi kita mesti bicara tentang keluarga, kita mesti bicara tentang pernikahan kita, tuh kan? Nah, mulai dari kami, di kami 11 berapa tahun kita? Loh, 14 tahun. kita 13 tahun. Bulan 13 di November. Di November kemarin. 14 nanti ya. Tahun ini 14. Tahun ini 14. Tahun ini 14. Dua orang anak. Pria. Boy and girls. Gitu. Jadi kita 14 tahun. Tahun ini 14. Tapi kalau dirayakan tahun lalu berarti 13. Kita nikah 2009. Tinggal di Surabaya. Nathan dan Grace. Teman-teman sudah tahu pastilah. Oke. Nah, kita cerita tentang Kak Aping. Aping dan Ayo. Tapi yang Ayo ini menikah berapa tahun? Saya. Ya. Saya ini yo. Pirang tahun aku yo. 10 tahun. Sampai lali aku. Nanti tanggal 18. Tanggal 16. 10 tahun. Tanggal 16 bulan ini. Saya aja sampai lupa sama berapa tahun. 11 tahun itu berarti? Tahun ini pokoknya tanggal 16 ini. nanti. Udah 10. masuk 10. Bulan Juni ini, Kak. Iya. Oh. Iya, ya. Oke, lanjut. Pak Pujo. Pak Pujo Ya, yang malam. sebelumnya. Halo Pak Pujo. Sambil Halo. makan Pak, sambil makan. Oh, aman, sampun, monggo. Ya. Iya Pak, mau tanya apa Pak? Sudah berapa tahun Pak Pujo dan Kak Lita? Wah, tuh, kalau tanya umurnya sih, jadi ya Davidnya aja umurnya berapa? Usia pernikahan. Saya menikah tahun 93. Jadi tanggal 9 Oktober ini saya ulang tahun ke 30 tahun. Wih, Sangat lama ya. 30 tahun, ya. 30 ya. 30 tahun. Ya. 30 tahun. Sangat lama sekali. Besar. Kan Davidnya umur 28, David. Davidnya umur 28 nih David ini. Iya. Berarti 2 tahun, umurnya David tambah 2 tahun gitu lah, kurang lebih lah. Ya, begitu. Oke. Ya, 30 tahun itu kita lalui dengan suka duka dan banyak iyalah hal. pastilah. Iya. Tapi kita bersyukur 30 tahun ini kita bisa bersama-sama saling memuji Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sangat bersyukur sekali. Saya rasa itu aja. Siap, monggo dilanjut. Sambil makan saya sambil makan. Mohon maaf. Monggo, nggak apa-apa. Oke, ini ada Abraham ini kalau ingat saya ini masih pengantin baru. Kalau betul Abraham, jadi istilahnya sekarang lagi hamil ya Kak Yuda lagi hamil. Besok saya ketemu. Oke, David semuanya. Oke. Ini David. Nah, Halo. sama. Ada fotonya, gambarnya. Oh iya. Oh no. Oke. Sorry, Evanya lagi masak. Kalau papaku lagi makan, kalau istriku lagi masak.
Nggak apa-apa. Oke. David Kalau ini pernikahan belum belum setahun. Belum setahun. belum tahun ya? Berapa? Desember kan nikahnya? Tahun lalu toh ya? Oktober. Oh, Oktober. Oktober. Oktober berarti Ya, berapa? ya. Belum tahun, belum tahun. Belum tahun. Oke. 8 Bisa. bulan. Ya, 8 8 bulan. bulan. Oh, oke. Siap. Ini ada Pak Anto dan ibu saya. Jadi, oke. Itu tentang tiap-tiap kita. Nanti kita bisa ngobrol ya. Ini nanti kita bicaranya ini kalau Pak Anto yang habis ini mau punya cucu, ya kan? Dia itu kemarin saya ngobrol sama Pak Anto itu putrinya itu kalau nggak salah 6 bulan ya. Iya, 6 bulan ya Pak Anto ya, Dio itu. iya Pak, iya iya. Tuh, siap. Nah, terus kalau ibu saya ini Galaxy A11 ini cucunya ada berapa? 3. 3. Hmm, ada 3 ya kan. Oke, jadi itu. Jadi nanti kita bisa. Nah, apa yang disampaikan ini adalah apa yang kami sampaikan dalam ini konteksnya adalah keluarga. Mari kita lihat yuk lagi. Nah, bagaimana cara makan gajah? Ayo. Ini dulu training guru sekolah minggu ini. Ini saya pakai perumpamaan ini. Bagaimana cara kita makan gajah? Ya kan? Kak Ping masih ingat nggak bagaimana cara makan gajah? Ayo, Kak Aping kan guru sekolah minggu. Ora inget. Oke, guru sekolah minggu biasanya dulu trainingnya awal-awalnya ini. Jadi pertanyaannya bagaimana cara makan gajah? Cara makan gajah adalah dipotong kecil-kecil, ya kan? Dipotong kecil-kecil terus dimakan. Ya literally gitu, saudara. Jadi nggak ada magic-magicnya. Jadi dimakan kecil-kecil. Nah, ketika kita bicara, oh ya ada Bang Pandi. Halo Bang Pandi. Mohon maaf tadi ada urusan technicals yang biasanya tadi. Terima kasih Bang. Oke. Nah, teman-teman sekalian, jadi di Bring Heaven Home ini kita nanti akan ada 6 pertemuan. Sebenarnya sesinya wajib diikuti suami dan istri, ya kan, supaya nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Karena kalau kita bicara keluarga pasti suami dan istri. Oke. Nah, tadi kita sudah ngobrol di depan tadi ada yang 30 tahun, ada yang 11 tahun, ada yang masih 8 bulan. Kami menikah Bang Pandi harus perkenalan 13. dulu. Oh iya. Ya nanti sambil menjawab pertanyaan Bang Mandi perkenalan. Ya. Ya kan? Ini pertanyaannya adalah menurut Anda, menurut teman-teman semuanya, apa sih masalah terbesar yang kita hadapi sebagai orang tua? Di dalam pernikahannya kita yang berbagai macam itu, lika-liku dan tantangan yang kita hadapi, sebenarnya menurut teman-teman apa sih masalah terbesar yang kita hadapi sebagai orang tua? Ayo. Apa Pergaulan masalah? anak, Pak. Gimana? Pergaulan anak. Pergaulan anak, Pak Anto. Oke. Kawing. Apa sih masalah terbesar yang kita hadapi? Kalau saya masalah terbesar yang kita hadapi adalah untuk menyatukan persepsi. Jadi kayak komunikasinya untuk menyelaraskan ini yang agak bertentangan Mas ya. Oke. Jadi komunikasi. Oke. Siap. David? Mungkin ini sih, apa namanya? Keuangan. Keuangan. Gimana keuangannya maksudnya? Menyelaraskan keuangan gitu maksudnya? Ya, ekonomi. Oke. Ya apa ya? Ya, itulah. Ya, oke. Bang Pandi sudah aman? Tadi sempat tak lihat tadi sempat apa? Pakai earset. Masih belum. Oke, nggak apa-apa. Kedengaran kah? Dengar.
Jelas ya? Sambil perkenalan, Bang. Jadi perkenalannya Oh adalah siap. sudah menikah berapa tahun? Oh siap. Oke. Perkenalkan, nama saya Evandi Sakna Tambunan, menikah dengan Ana Immanuela Purba. Pernikahan 10 tahun. 10 tahun. Oke. Siap. Deketan tuh sama Aping dan Ayu. Aping dan Ayu 11. Oh, Bang Andi 11. 10. Oke. Ya, Dalam Mas. 10 tahunnya Abang menikah dengan kakak, apa sih masalah terbesar yang dihadapi? Masalah terbesar apa ya? Ya, bingung saya. Ayo. Apa ya? Banyak banget tadi ya. Nggak ada. Apa ya? Nggak jangan sombong sih. Hampir hampir nggak apa ya? Hampir nggak ada masalah sepertinya. Berarti nggak ada masalah ya. Wah, luar biasa ini Abang. Jadi makanya Oke. juga kalau apa di gereja juga kan terkadang yang lain kami juga bingung berdua. Itu masalah kita apa sih juga? Oke. Nah, ada banyak lah nanti sambil dipikirin ya. Karena sebenarnya masalah terbesar yang kita hadapi sebagai orang tua adalah dosa. Jadi kenapa sih dosa? Jadi gini sih. Tadi saya sempat ngobrol di sebelum kelas tadi sambil kita nunggu ada teknikal tadi. Misalkan seperti ini. Misalkan pergaulan anak. Anak pengen zaman kita masih kecil dulu kita pengen keluar, terus kemudian orang tua pengen ayo pulang jam 9 pulang. Terus kita kadang bilang, kenapa ya anak sekarang nggak nurut? Akarnya adalah egois, ya kan? Anak pengen keluar, pengen makan, pengen jalan sama teman-temannya, egois. Terus kemudian, orang tua juga pengen dihargai, egois. Nah, kalau kita lihat egois, akarnya adalah dosa. Karena itu diri sendiri, aku. Atau kalau anaknya masih kecil-kecil, anak disuruh makan sayur, nggak mau. Aduh, nggak mau makan sayur, nggak mau makan sayur, ya kan? Karena kita sebarang tua, lo sayur ini bagus, buah bagus, kenapa nggak mau, pokoknya nggak mau ayam aja, mau McD aja, misalnya. Egois. Jadi karena dia egois, dia bukan mau melawan orang tua, tapi karena dia egois. Nah, egois kalau kita lihat egois akarnya adalah dosa. Nah, lagi kita para suami ini pulang kerja ya kan, kita suami pulang kerja pengennya langsung tidur aja. Kemudian, aduh aku ngantuk, capek, tidur aja udah. Istri seharian di rumah bersihin rumah, marah-marah, lo kok enak kamu datang terus tidur. Suaminya pengen istirahat, tapi istrinya rame lah mereka lah. Kita pengen tidur itu kan egois. Aku udah capek, udah bekerja, egois. Istrinya, aku ini juga sudah kerja seharian, bersihin rumah, ngurus anak, egois juga. Ya sama-sama. Nah, akhirnya itulah dosa. Ya kan? Semua yang kita lihat, semua yang kita alami itu awalnya adalah atau dosa menjadi masalah terbesar yang kita hadapi. Nah, mari kita lihat ini teman-teman semuanya. Oke, lihat ini ya. Jadi masih kan nggak yang firman yang mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya sebut gambar ini adalah sebagai the sin connections. Saya orang berdosa menikah dengan istri yang juga berdosa, kami sama-sama berdosa, kami sama-sama egois, kita punya kelemahan, kita punya masih belum sempurna semuanya dan kita menikah. Tebak, ketika kita menikah kita menghasilkan anak-anak yang berdosa juga. Anaknya berdosa juga. Ya kan? Ya punya egois, pengen mau menang sendiri, pengen didengerin, nggak mau dengerin orang, nggak mau nurut, pengen dituruti, pengen diakui dan sebagainya. Nah, dalam kondisi ini ya yang terjadi adalah itu tadi, the sin connections. Berdosa semuanya. Tapi pertanyaannya apakah ada jalan keluar di dalam kehidupan kita? Apakah ada jalan keluar di dalam rumah tangga kita? Apakah ada jalan keluar? Ada dong.
Kalau masih ingat, pribadi yang menyatukan kita adalah Tuhan Yesus. Yesus. Jadi satu-satunya tidak berdosa di keluarga kita adalah Yesus. Tuhan Yesus. Ya kan? Kita bukan lagi orang yang berdosa, tapi kita dibenarkan karena Kristus adalah yang menyatukan kita semuanya. Di antara keempat orang ini yang berdosa ada Kristus yang tidak berdosa. Dialah yang menjadi kepala keluarga kita. Makanya apa yang harus kita lakukan adalah kita membawa atmosfer surgawi, atmosfer kerajaan Allah dalam rumah kita. Karena itulah satu-satunya yang benar. Kalau kita pakai nilai kita pakai value kita pakai budaya kita, bisa salah. Kebenaran, tradisi itu bukan kebenaran. Apa yang diteruskan sama orang tua kita bisa jadi salah. Ya kan, yang benar adalah firman Tuhan. That's why makanya akhirnya di kelas ini disebut dengan bring heaven home. Jadi bagaimana kita menghadirkan surga ke rumah kita. Tiap-tiap kita ini, kalau ketika saya menikah itu saya itu punya budaya. Istri saya punya budaya. Walaupun kami sama-sama orang Jawa ya kan. Sama-sama Jawa Timurnya, sama-sama dialeknya sama. Tapi kita punya budaya yang berbeda-beda. Dan budaya itu bisa membuat kita rame, bisa membuat kita masalah. Nah, tapi mulai kelas ini, ayo kita sama-sama bring heaven home. Jadi bagaimana kita bawa surga itu ke rumah kita. Oke, itu menjadi awal. Jadi itu bring heaven home. Jadi itu menjadi menjadi landasan fondasi. Kenapa sih namanya bring heaven home? Karena kita mau bawa surga ke rumah kita. Oke, mari kita lanjut. Oke, yap. Apa yang pelajaran hari ini atau sepanjang ini kami diinspirasi dari kelas The World Need Father. Jadi kalau teman-teman pernah dengar gerakan The World Need Father, nah kami juga beberapa waktu yang lalu ya. Bulan kemarin kita belajar, kita melihat, kita belajar dan akhirnya kita ambil keputusan untuk komitmen. Yuk aja. Dengan materi yang sama, ketika kami ikut materi ini, kami implementasikan lagi ke kakak-kakak sekarang. Ya, ke abang dan kakak. Yuk, mari kita mulai. Oke, teman-teman pasti sudah pernah tahu lah kisah ini. Jadi beberapa tahun yang lalu, masih bulan sih kalau nggak salah. Jadi ada satu rilisan dari, saya lupa, tapi disebut Indonesia sebagai the fatherless country. Jadi Indonesia itu menjadi negara tanpa ayah ketiga. Jangan tanya, satu-duanya siapa? Nah, saya lagi nyari ini belum ketemu. Kalau nggak salah Portugal, Perancis, New York, seperti itulah. Portugal dan Perancis, nggak salah. Nah, Indonesia menjadi negara ketiga yang tanpa ayah. Nah, ini kami mengambil, atau materi ini mengambil dari artikel dari Kompas. Kehadiran ayah secara nyata mempengaruhi tumbuh kembang anak dan membentuk perilakunya saat dewasa. Jadi kalau di sini lihat ini di infografisnya ini, kemiskinan 4 kali lipat, kematian bayi naik 2 kali lipat, kehamilan naik 7 kali lipat, korban pemerkosaan, obesitas naik 2 kali lipat, angka putus sekolah naik 9 kali lipat, bunuh diri naik 2 kali lipat, penjara 20. Itu karena peran ayah yang pudar atau ketiadaan peran ayah. Oke, nanti kita ngobrol. Terus kalau ayah pudar, ibu gimana sebagainya. Jadi apa yang kami sampaikan ini, jadi ketika kita bicara keluarga, kita di awal ini kita bicara tentang ayah. Nah, seperti dalam ayat di Ratapan 5 ayat 7, bapak-bapak kami berbuat dosa. Mereka tak ada lagi, dan kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Nah, seperti yang tadi, bapak-bapak berdosa, ibu-ibu berdosa, otomatis anak-anaknya juga
yang ikut menanggung dosa itu. Tapi ada satu di dalam keluarga kita yang tidak berbuat dosa, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita patokannya itu adalah kita akan ke Kristus, supaya kita tidak lagi berbuat dosa, tapi melainkan kita akan mencontoh Kristus. Oke. Nah, teman-teman semuanya seperti ini. Masalah ketiadaan seorang ayah lebih besar daripada ketiadaan seorang ibu. Ayah adalah pelaku utama yang menyebabkan banyak ketidakmampuan di hidup anak-anaknya. Nah, ketika teman-teman ngomong gini, mungkin akhirnya mikir gini ya, kalau sebenarnya dua-duanya penting. Jadi dua-duanya itu penting. Tidak ada ayah dan tidak ada ibu itu penting. Tapi di antara hal itu yang lebih dominan adalah ketika ayah itu tidak ada, atau perannya tidak ada, atau dia ada tapi tidak melakukan apa-apa, lebih-lebih dia nggak ada, maksudnya dia tidak melakukan apa-apa, atau sudah meninggal atau pergi, itu dampaknya menjadi luar biasa. Ayah adalah pelaku utama yang menyebabkan banyak ketidakmampuan di hidup anak-anak. Jadi hati-hati ya, itu bagian awal itu. Yuk, mari kita lihat. Ini. Nah, ini. Saya tahu Tuhan bersama saya, Pak, tapi saya butuhkan saat ini adalah seorang yang Terlihat. lihat. Nah, materi yang ini, yang sekarang ini, yang peran ayah ini, saya baru sadar, saya itu kan di sekolah anak saya jadi humas. Nah, jadi kalau ada masalah dengan murid-murid, kadang orang tua itu lapornya ke saya untuk saya menyampaikan ke guru. Jadi masalah apapun di sekolah, saya itu kayak jembatannya antara orang tua dengan guru. Dari beberapa 6 tahun ini, jadi saya tuh jadi humas dan komite di sekolah anak saya. Jadi beberapa 6 tahun ini, itu saya sering mendapatkan keluhan anak yang nakal, anak yang bermasalah, terus anak-anak yang ya gitulah, yang nilainya rendah atau apa. Nah, setelah saya selidiki, ternyata saya baru benar-benar, ternyata memang benar ini. Jadi rata-rata anak-anak itu bermasalah dengan ayahnya. Jadi mereka itu yang korban orang tuanya bercerai, atau ada yang papanya itu suka mukul-mukul. Jadi anak itu kenapa bermasalah di kelas, memukul temannya, itu karena ternyata dia di rumah itu juga sering dipukul sama papanya. Nah, dari materi ini saya jadi, makanya saya langsung relate ilmu gatuknya itu langsung, ternyata ini, ternyata ini. Jadi intinya itu adalah ternyata karena papanya. Nah, ada lagi. Itu tadi itu di sekolah reguler. Grace itu dulu di sekolah SLB. Pola yang sama juga terjadi. Jadi untuk anak-anak yang mengalami masalah di dalam sekolah, dalam studi mereka, ini masih TK di SLB, TK dan ABK pola ya. Untuk anak-anak yang jadi untuk anak-anak yang orang tuanya berpisah, itu mengalami masalah pelajaran yang serius. Di antara anak yang nakal, dedel dan sebagainya. Sudah mereka itu ya nyun sewu ya, maaf kata, sudah spesial need, susah pula. Dan ketika dilacak ke orang tuanya, mereka bisa. Jadi ada yang orang tuanya utuh tidak berpisah, tapi dia seperti kayak disingkirkan. Jadi anak itu dititipkan ke neneknya. Nah, orang tuanya sama papanya tinggal di tempat yang berpisah. Jadi orang tuanya cuma ngirim uang. Jadi kan dia kasih sayang dengan ayah, dengan ibunya itu nggak dapat. Makanya kenapa anak itu bermasalah di sekolahnya. Nah, gitu. Jadi ketiadaan seorang ayah menggambarkan ketidakhadiran Tuhan. Nah, ini loh. Putusnya komunikasi dengan seorang ayah menggambarkan putusnya komunikasi dengan Tuhan. So, hari ini ada banyak ayah, Aping, Bang Pandi, David, Pak Ujo, Pak Langgeng, Pak Anto, Abraham, dan ketiadaan seorang ayah atau ketiadaan kita di dalam keluarga kita itu menggambarkan ketidakhadiran Tuhan. Nanti di bagian-bagian akhir kita melihat intervensi pengaruh ayah dan ibu. Kita lihat pelan-pelan. Oke. Anak-anak dengan kehadiran dan peran ayah dalam hidupnya
cenderung memiliki tingkat yang lebih tinggi dalam ekonomi dan prestasi pendidikannya di sekolah. Sukses dalam berkarir, lalu kalau dia sudah bekerja jabatan pekerjaannya itu baik. Dan, Oke. Kalau ada komentar, please, monggo. silakan. Dan itu saya juga lihat beberapa teman-temannya Nathan itu, teman-teman anak kami, ya kan, ketika ayah ibunya, ketika papanya support, ya kan, luar biasa. Pun ketika kami lihat kelas ini, bagaimana ayah itu ketika support kepada anaknya, dekat dengan anaknya, intens pada anaknya menjadi anak-anak yang kooperatif. Seperti itu ya. Nah, keterlibatan seorang ayah menyumbang hal penting dalam kebahagiaan bagi remaja. Mereka lebih dapat menyesuaikan diri dan melihat dirinya sebagai orang yang dapat diandalkan dan sehat secara mental. Dan ini juga perlu diperhatikan, loh itu kan orang tuanya baik-baik saja. Ada orang tua yang mungkin pernikahannya baik-baik saja, tapi bagaimana hubungan kedekatan antara anak dengan ayah? Ada yang pernikahan orang tuanya baik-baik saja, tapi anak itu kayak nggak seneng kalau ngeliat ayahnya. Jadi kalau ayahnya datang ke kantor, dari kantor datang ke rumah, dia mengeluh, ya kok ayah datang. Nah kan ada yang seperti itu. Atau ada yang ketika ayahnya datang dari kerjanya, hore ayah datang. Nah sekarang kita bisa melihat bagaimana ini untuk ayah ya, bagaimana ayah ketika melihat anak-anak Anda, ketika Anda baru datang dari pergi atau baru pulang dari kerja, itu bagaimana reaksi anak-anak, itu kita bisa melihat kita itu seperti ayah yang seperti apa. Oke, yuk cek yuk. Tanpa harus cerita, nggak apa-apa. Mungkin sungkan, mungkin malu, tapi coba cek yuk. Coba intervensi. Refleksi. Ketika pulang dari, misalnya luar kota beberapa hari, ketika kita datang, begitu nyampe pintu, bagaimana sambutan anak-anak kita kepada ayah? Apakah dia senang? Hore ayah pulang, akhirnya papa pulang. Atau, ya kenapa sih ayah kok pulang sekarang? Kok nggak besok-besok aja pulangnya? Nah itu ya Itu kan. bisa kita lihat. Ya, Meskipun kehidupan pernikahan suami istri itu baik-baik aja, tapi kedekatan ayah dengan anak bagaimana? Gitu. Kak Abi, Bang Bandi, coba dilihat yuk. Mari teman-teman Abraham, David belum punya nggak apa-apa. Tapi paling enggak Kak David Mulai ngeliat. Paling enggak sudah ada gambaran. Aku besok kalau udah punya anak, aku harus seperti apa? Gitu ya. Oke. Iya. Nah, ketidakhadiran seorang ayah berkontribusi kepada sejumlah penyakit fisik anak. Anak yang tidak tinggal dengan ayahnya mempunyai kesempatan lebih tinggi terkena asma dan lebih sering berada di ruang gawat darurat. Loh. Oke. Ada, kita bukan punya sih. Ada saudara. Dia itu anak ini cenderung sakit-sakitan. Setahun itu bisa sampai 3 kali, 4 kali opnam. Entah itu yang panas, entah itu pokoknya opnam. Sampai kami gini, nggak apa-apa anaknya opnam terus. Kenapa? Mungkin kami mikirnya daya tahan tubuhnya masih positif ya, daya tahan tubuhnya, atau mungkin karena anak ini ada alergi sehingga kena apa sedikit pasti kumat alerginya. Terus setelah kami sampai lama ya, kami masih berpikir positif. Ayo Dek, sehat yuk, cepet yuk sehat ini, ayo ini. Ternyata saya cek, papanya itu pekerja keras, sering jadi berangkat pagi pulang malam. Jadi anak itu jarang banget ngobrol sama ayahnya, dekat sama ayahnya itu jarang. Karena ketika papanya pulang, anaknya sudah bubuk, sudah tidur. Nah, ternyata atau kami akhirnya nih, apakah karena ini ya dia jarang dipeluk ayahnya, jarang diajak ngobrol, bercerita. Jadi kesempatan untuk dekat sama ayahnya itu cuma hari Minggu, dan itu bukan pergi keluar kota. Pergi keluar kota biasanya anak itu kan ada kesibukan sendiri, main ke taman bermain, terus bapaknya lagi ngapain. Cuman statusnya aja healing bareng, tapi kan tidak ada kedekatan secara secara fisikal ya, kayak sentuhan, pelukan. Gitu sih. Jadi
Jadi itu bisa saja terjadi. Jadi karena ayah tidak intens. Nah, kita lihat lagi ya. Lanjut. Nah, oke. Saya skip ini nanti. Nah, teman-teman gini, kadang kita tuh pikir gini loh. Jadi usia anak sekarang, anak-anaknya kita berapa? Jadi anak itu punya salah. Orang tua kita sebagai orang tua, ayah dalam hal ini juga itu harus terlibat di dalam 5 hal ini pada anak-anak kita. Jadi anak-anak itu punya 5 kebutuhan. Kebutuhan dasar Nah, anak-anak kita. anak-anak itu punya 5 kebutuhan ini. Dan kita sebagai orang tua perlu involve di situ, perlu terlibat di situ. Bang Pandi, Ping, David, Abraham, nanti habis ini. Jadi perlu terlibat. Ada 5 hal. Oke, yang pertama adalah spiritual. Apakah kita terlibat atau ke-involve dalam spiritual anak kita? Spiritual ini melingkupi tidak hanya kita mengajak ke gereja setiap hari Minggu, tapi bagaimana kita menerapkan pada anak-anak, yuk kita berkala itu apa sih? Mesbah keluarga. Jadi kita perlu involve terhadap spiritual anaknya kita, anak-anak kita. Di sekolah, ketika sekolah minggu, apakah kita tahu dia belajar apa hari itu? Apakah ada apa yang dia pelajari? Di sekolah, apakah dia dapat pelajaran agama? Apakah dia terlibat? Apakah ketika dia berdoa? Kita perlu involve. Kemudian secara emosional. Anak-anak pasti punya emosionalnya. Apakah kita terlibat di situ? Anak-anak kan meskipun masih kecil, dia kadang emosinya kan masih labil ya. Bagaimana peran kita untuk membantu mengontrol emosinya, atau supaya dia itu nggak emosi itu bagaimana? Apa keterlibatan kita? Itu. Jadi emosional kita perlu involve situ. Intelektual. Anak nggak sekedar tanya gimana sekolah anak, bisa anak sekolah anak, tapi lebih kepada apa yang dia pelajari. Bagaimana kamu hari ini, senang sekolahnya? Terus gimana sama teman-teman? Apakah tadi main apa sama teman-teman? Jadi nggak cuman tanya nilainya bagus nggak? Tadi ulangan bisa nggak cuman itu, tapi kita lebih tanya ke lebih luas lagi. Nah, apalagi hari ini adalah hari mau naik rapot ya. Rapot. Ulangan. Masih belum ya? Ulangan. Bisa nak. Misalnya kalau anaknya masih kecil, masih TK, masih sekolah yang kecil-kecil, tadi gimana sama teman-temannya? Main apa sama teman-temannya? Tadi gurunya ngajarin apa? Seperti itu. Dan itu intelektual, fisikal, tubuhnya dia, perkembangan fisiknya dia. Ketika anaknya sudah mulai remaja, apa yang dialami, mungkin kita bisa involve di situ. Orang tua perlu involve di situ. Yang kelima, kita tadi sempat tak tinggal adalah sosial. Nah, saya mau sedikit aktivitas nih. Bentar ya. Nah, ini. Oke. Ini tutup semua ini ya, tutup videonya, tutup semua. Tapi ayo, yang bisa. Nah, kita sebagai orang tua perlu terlibat di dalam sosialnya anak-anak kita. Oke. Kita harus tahu, selain kita tahu anak-anak kita, temannya anak kita, tapi kita juga harus tahu anak kita ini dekatnya sama siapa. Oke. Nah, sebelum dijawab masa ini, ayo, tahu nggak 10 ya? 10 nama teman anak-anak. Sebutkan nama 10, sebutkan nama teman anak kita. Sebutkan 10 nama teman anaknya kita. Ayo, Kaping, ayo. Tahu nggak 10 nama teman? Nama temannya siapa? Noel sama Nia? Ya, Noel dan Nia dong, pasti dong. Temannya kan beda-beda. Kalau saya nggak seberapa kenal sama teman-temannya. Yang lebih kenal malah istri saya, karena lebih sering di sekolah dan lebih sering itu. Nah, saya memang gini, kita sebagai orang tua memang sebagai ayah memang kita bekerja ya. Nah, tapi penting buat kita untuk tahu supaya ketika dia cerita relate sama kita. Supaya nyambung. Jadi
anak-anak saya punya teman-teman yang teman karawitan, ya kan, terus teman coding, teman sekolah, teman lesnya dia, teman modeling, perlu involve gitu. Saya atau Bang Pandi ini apakah di situ karena ditutup video, saya nggak tahu apakah lagi keluar atau masih ada di situ. Nah, penting buat kita tuh tahu. Kak Ayu deh, Kak Ayu. 10 temannya Noel dan Nia, Kak Ayu. Temennya Noel itu kalau di sekolah namanya Navarro, Mikael, terus sama Neymar. Itu yang paling deket sih sama Noel. Tapi paling enggak itu kita harus tahu minim 10 teman-teman anak kita. Nah, kalau saya kan memang humas ya di sekolah. Jadi saya tuh bukan hanya anaknya, Orang tuanya kenal. seorang tuanya juga Orang kenal. tuanya juga. Nah, tapi memang penting Kalau buat aku kita juga. lebih sering ke orang tua sih. Ke anak-anaknya nggak seberapa. Ke orang tuanya. Tuh. Oke. Nah, aktivitas ini kalau bisa coba gambar ini, Kak. Jadi gambar sisi ini. Jadi ini adalah Ada garis lurus. ini anak kita. Nah, yang tengah itu Nah, anak coba deh. Jadi garis lurus ini bicara apa namanya? Teman ya, teman biasa lah, teman-temannya dia, teman-teman main. Nah, garis ini adalah jika ada garis 2, itu adalah teman yang bestie sama anak kita. Jadi kita selain tahu temannya anak kita juga harus tahu siapa aja sih bestie-nya anak kita. Bestie. Jadi yang deket banget, Pak cita-cita dia sama bestie-nya. Nah. Terus ada juga yang gini, kira-kira gini. Ini konflik. Kalau ada yang garis naik turun, itu adalah yang sedang berkonflik sama anak kita. Atau dia itu sama teman itu nggak cocok. Nah, seperti itu. Atau kalau nggak ada garisnya kayak gini, ini nggak relate. Dia nggak ada garis. Nggak ada temannya dia. Dia kenal aja. Ya, kenal aja dia. Oh, dia tahu. Oh, ini cuman sekedar tahu, oh ini namanya ini. Udah, tapi nggak ada hubungan, bukan temannya, maksudnya nggak pernah ngobrol, nggak ada, cuman sekedar tahu itu namanya siapa. Nah, itu. Jadi kalau misalkan Kak Ayu tahu nama teman-temannya apa namanya Noel atau Nia, coba ditulis namanya terus kemudian ayo kamu tulis dong. Nama jadi kita bisa tahu sebenarnya anak-anak kita ini friendship map-nya dia. Jadi teman-temannya ini. Atau jangan malah anak kita yang kayak digambar yang sendirian, nggak punya teman. Gitu. Jadi makanya kenapa kita itu juga harus tahu siapa teman-temannya anak kita, siapa bestinya anak kita. Karena jangan sampai kita taunya belakangan. Kalau ternyata ternyata anaknya tuh nggak punya teman loh di sekolah. Ternyata dia sendirian, nggak ada yang mau berteman sama mereka. Jadi memang kita perlu involve kepada anak-anak kita. Ada 5 hal yang kita perlu involve. Spiritual, emosional, spiritual, sosial, emosional, intelektual, fisikal. Ya, fisikal tadi sudah ya. Spiritual, emosional, fisikal, sosial. Betul. Nah, itu kita perlu involve. Kita perlu terlibat. Sebagai orang tua perlu terlibat. Untuk fisikal ini, saya mau cerita. Jadi dari kecil sampai sekarang, anak-anak saya itu kalau bubuk itu minta dipuk-puk gini. Nah, baru dia bisa bubuk. Nah, itu termasuk dalam fisikal. Jadi kedekatan emosinya itu dari sentuhan fisik. Jadi kita perlu terlibat itu. Jadi ini gambar ini atau diagram ini bukan sekedar bahwa aku tuh sudah sudah kasih makan nih, sudah beliin jajan, sudah kasih sangu. Tapi lebih dari itu, kita punya 5 aspek, 5 aspek yang kita harus pertimbangkan. Spiritual dia, kalau kita terlibat. Habis sekolah minggu apa tanya tadi belajar apa? Nah, intelektual, sekolahnya gimana? Apa yang kamu susah, apa yang kamu pelajari, apa yang pengen kamu pelajari. Emosional, emosinya dia. Fisikal,
ya apa namanya Fisiknya dia. fisiknya dia dan sosial dan teman-temannya dia. Nah, kita perlu terlibat di situ. Sebagai orang tua kita perlu terlibat, sebagai ibu kita perlu terlibat di situ. Nggak sekedar, wah aku sudah kasih makan, aku sudah kasih sangu, sudah penuhi semua kebutuhan. Nah, semua kebutuhannya tahu nggak semua kebutuhannya dia? Nah, karena sering kita temui orang tua merasa udah ngasih uang, tapi keseharian mereka itu sama suster. Nah, kan banyak yang seperti itu. Akhirnya dia emosional sama orang tuanya nggak dapet, terus kebutuhan fisikalnya sama orang tua nggak dapet, terus spiritualnya nggak dapat. Jadi dia cuma sama susnya, sama susternya itu, sama mbaknya. Yang penting kan aku sudah ngasih anakku uang, aku sudah ngasih makanan yang cukup, yang bergizi. Dia mau main udah tak belikan mainan banyak, dia mau buku-buku tak belikan buku cerita yang banyak. Tapi kan kita nggak cuma sekedar itu. Ya, jadi kita mesti involve situ ya. Oke. Mazmur 71. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Nah, teman-teman semuanya adalah bahwa menjadi ayah itu adalah di setiap musim. So, makanya sesi ini disebut dengan menjadi orang tua, menjadi ayah di setiap musim. Nah, sebenarnya itu juga diteladani oleh Tuhan sendiri. Tuhan itu menjagai kita sepanjang umurnya kita. Tuhan menjadi Bapa kita sepanjang musim kehidupan kita. Dari ayat ini dikatakan sejak kecil sampai dewasa, sampai masa tua, bahkan Tuhan tetap menjaga, tetap sebagai ayah. Nah, karena Tuhan sudah kasih contoh, kasih teladan kepada kita, penting buat kita untuk kita juga menjadi ayah buat anak-anak kita. Oke, nah. Yuk kita melihat sama-sama di gambar ini. Oke, ini adalah apa ini tulisannya? Tentang apa ini? usia. Setiap musim, ya kan? Musim ini musimnya manusia. Jadi angka-angka itu adalah usia. Usia. Jadi angka-angka ini adalah angka usia. Nah, Pak Pujo ini walaupun mungkin, oh anak saya sudah menikah sekarang, nah ini masih bisa, ini relate Pak Pujo, Bang Pandi, Pak Langgeng juga ini. Nah, karena kita menjadi ayah itu sepanjang usia, sepanjang musim. Nah, oke. Yang pertama adalah di usia 0 sampai 25 tahun ini adalah masa dasar. Adalah masa sekolah. Masa anak-anak itu masih perlu bimbingan orang tua. Jadi masa dasar. Nah, itu. Jadi ini adalah masa dasar di mana mereka belajar, sekolah, kuliah, semuanya. Mereka menuntut ilmu semuanya. Nah, meskipun kalau anak kita usianya masih di bawah 25, itu tetap masih usia dasar, masih perlu bimbingan kita. Meskipun dia sudah menikah, masih tetap perlu bimbingan kita. Karena dia sebenarnya masih usia dasar. Masih usia dasar. Kemudian ada lagi usia 25 sampai 35 itu musim sampai 43. Masih 43. 25 sampai 43 itu musim sukses. Jadi kalau dia mulai berkarir biasanya untuk seperti tangga, untuk naiknya itu biasanya di usia antara 25 sampai 43 tahun dia meniti karir. Nah, rata-rata nih kita ini sejauh yang saya kenal ini beberapa pasangan-pasangan muda ini di usia ini, di usia musim kesuksesan, ya kan? Di musim sukses. Mulai cari kerja, terus mulai misalnya sudah dapat pekerjaan, dia di masa-masa ini. Gitu ya, mulai mantap, mulai fix, jadi mulai mantap di pekerjaannya ya istilah itu. Kemudian setelah itu musim 43 sampai usia 43 sampai 48 itu adalah musim pertengahan. Biasanya usia segini anak-anaknya itu sudah mulai SD tingkat akhir atau bahkan SMP atau bahkan ada yang SMA jika menikahnya di usia yang lebih muda. Jadi kenapa namanya musim pertengahan? Pertengahan. Nah, di masa-masa ini adalah menengok kembali ke belakang, berhenti dan mengambil rute yang baru. Ini musim pertengahan ini. Setelah itu ada namanya musim hidup yang berarti. 49 sampai 70. Nah, ini beberapa ini sudah di usia ini. Musim hidup. Iya kan. Ya. Ibu, terus kemudian Pak Pujo, Pak Anto, ini di musim ini. Ya kan?
48 sampai 70, musim hidup yang berarti. Jadi ini adalah musim-musim kita menikmati apa yang sudah kita lakukan dari musim kesuksesan. Jadi beberapa itu kan karena sudah sukses. Nah, usia 48 sampai 70 ini adalah musim kita menikmati hidup kita. Karena anak-anak sudah menikah, anak-anak sudah punya kehidupannya masing-masing. Nah, kita yang menikmati hidup kita di musim yang hidup yang berarti. Oke, nah kemudian sesuai dengan Alkitabiah 70 plus, nah, finishing well. Jadi di usia 70 plus itu sudah menyelesaikan dengan baik. Biasanya orang-orang di akhir hidupnya di tahun-tahun akhir hidupnya ya kan. Ini bicara. Nah, biasanya saya kan juga training pensiun. Biasanya di usia-usia seperti ini orang mulai berpikir untuk meninggalkan warisan signifikan, mulai berpikir tentang apa namanya arti warisan sebagainya. Kemudian di situ. Nah, kemudian ketika ini masuk di sini, orang-orang masuk bicara tentang bagaimana menyelesaikan dengan baik. Oke. Nah, ini kalau saya mundur sedikit untuk memberikan konteks bahwa di usia 0 sampai 25 adalah musim dasar. Oke. Sekarang yuk kita lihat. Ini sekarang kita mulai breakdown di musim dasar. Oke. Jadi musim dasar itu dibagi dari beberapa tingkatan lagi. Kita perkecil lagi, kita persempit lagi di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Di usia 0 sampai 6 tahun itu biasanya kecerdasan anak ini dibentuk di usia 0 sampai 6 tahun atau biasanya kita sebutnya balita. Di usia balita itu adalah peran ibu yang paling mempengaruhi anak-anak kita. Jadi dulu waktu sebelum menikah, saya tuh kan punya cita-cita. Aku pingin nanti kalau punya suami, aku mau punya suami yang pintar supaya anakku pintar. Tapi saya baru nyadar, ternyata anak pintar itu berasal dari ibunya. Yang merasa jadi ibu, yuk kita bisa berbangga dulu sebentar. Oh, ternyata anakku pintar itu dari aku. Nah, karena di usia 0 sampai 6, itu anak-anak itu kan memang lagi deket-deketnya sama ibu. Ada yang usia 0 sampai 2 itu kan masih menyusui. Jadi kan apa ya? Kelekatan sama ibu itu kan benar-benar masih lekat banget. Masih apa ya? Benar-benar anak itu bergantung banget sama ibu di usia 0 sampai 6. Kita yang mengantarkan misalnya anak itu kan udah mulai PAUD atau mulai TK, itu kan anak-anak kan kita yang ngantar. Jadi masih deket banget, ada apa-apa mama, masih mama, apa-apa mama. Itu di situ di usia balita itu kita bisa memberikan gizi sebaik-baiknya. Karena di usia itu adalah usia untuk membentuk kecerdasan anak kita. Nah, betul. Jadi di usia 5 tahun pertama itu adalah ibu gini nih. Ketika teman-teman lalu melihat ini, oh ini pengaruh ibu, jadi bapak nggak ngapa-ngapain. Oh, enggak. Nah, Bapak tetap involved, tapi tidak sebanyak betul. ibu di usia balita itu. Nah, nanti setelah ini nanti akan melihat kenapa sih Bapak, kenapa Tuhan mengizinkan Bapak, kenapa Tuhan mengizinkan ibu yang dominan? Karena ada sebabnya. Ada sebabnya. Jadi kenapa di usia-usia awal manusia, balita, itu Tuhan mengizinkan ibu yang dominan. Nah, tapi jangan salah, Bapak juga harus ada. Karena setelah itu, di usia 6 sampai 11 itu adalah pengaruh ayah. Nah, ini Kak Aping, Bang Pandi. Ini mulai involve di situ. Mulai apa namanya? Kita mulai terlibat di situ. Biasanya apa yang dilakukan ayah supaya berpengaruh ke anaknya di usia 6 sampai 11,5 tahun. Biasanya ini adalah usia anak-anak SD, ya kan? 6 tahun itu kan biasanya antara TKB ke SD biasanya 6-7 tahun sampai 11,5 itu kan biasanya anak kelas 6 itu kan umur 11,5 atau sampai 12 tahun. Itu kan usia-usia anak SD. Nah, biasanya di usia anak SD ini peran ayah adalah itu tadi
mengajak bermain bersama, terus yang tadi sentuhan fisik, emosional. Nah, itu harus benar-benar ditanamkan mumpung masih SD, itu ayah itu harus masuk ke anaknya. Pelekatan dengan anak itu harus benar-benar di usia dia SD. Karena apa? Karena nanti di usia dia usia SMP, usia 12 sampai 15 itu kan usia SMP. Dia itu akan udah nggak bergantung sama kita lagi. Dia akan lebih banyak sama teman-temannya. Udah Oke. ABG kan. Jadi Seperti itu. kadang anak-anak yang udah ABG itu malu malah kalau deket sama ibunya atau sama papanya, karena dari usia balita sama usia SD, kalau dasarnya dia nggak deket sama ibunya, dia akan malu kalau SMP dia dekat sama ibunya. Misalnya masih diantar ibunya sekolah. Kadang, ya kok usah nganterin lah, malu lah sama temanku, masa aku udah SMP dianterin sama mama. Kayak gitu. Tapi beda kalau pengaruh ayah dan ibunya itu pelekatannya benar-benar maksimal di usia yang kecerdasan sama kemampuan dasar itu tadi, dia justru meskipun dia dapat pengaruh dari teman-temannya, dia masih tetap bestie sama mama papanya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Oke, berhenti dulu sebentar. Lihat dari ini, ada komentar nggak? Aping, Kak Ayu, Bang Pandi. Saya Pak Ardi, saya Ya, mau tanya. silakan Pak Anto. Itu yang ada umur 9 sampai 11,5 itu fisik itu maksudnya apa, Pak? Oke. 9, ya. Ya. Oke, jadi yang bagian atas itu adalah anak berkembang. Yang bagian atas ini adalah anak berkembang. Jadi kecerdasannya dalam usia 0 sampai 6, kecerdasannya berkembang. Intelijensinya dia mulai berkembang. Pikir otak dan pikirannya, mengapa kalau lihat iklan-iklan omega 3, terus asam amino untuk susu, Asam folat. folat. Kemudian di usia 6 sampai 9 itu kemampuan dasar motoriknya ya. Motoriknya ngambil, terus berlari, berjalan, makan, kemampuan dasar, berteman, mengenali sesuatu. Di usia 9 sampai 10 anak berkembang secara fisik, mulai mantap. Biasanya lebih tinggi. Nah, di usia ini juga terjadi apa namanya itu? Akil balik itu. Biasanya kan anak-anak Kitan itu kan biasanya untuk anak cowok kan usianya di antara usia 9 sampai 11. Iya, betul. Nah, setelah itu di usia 12 sampai 18 mereka berkembang secara sosial, teman. SMP, SMA itu kan dia akan banyak dapat pengaruh dari teman-temannya. Teman-teman. Nah, ketika sosialnya berkembang, temannya masuk, pengaruh dari teman-temannya. SMP, SMA. Nah, sering anak-anak yang tidak dekat sama ayah atau ibunya ketika dia usia balita atau usia SD, dia akan gampang kena pengaruh negatif dari teman-temannya ketika di usia SMP atau SMA. Nah, itu. Makanya kenapa usia 0 sampai 11 ini benar-benar peran ayah dan ibu itu harus kita harus benar-benar dekat banget. Betul. Sekali lagi ketika jadi ini peran ayah dan ibu ini ketika peran ibu yang dominan, ayah ada. Tapi ketika ibu tidak dominan, ketika ayahnya masih bisa, jadi bisa. Nah, tapi ketika di sini ini peran ayah menjadi dominan, ibu yang dominan, ini ayah yang dominan. Di sini teman-teman yang dominan, teman-teman sekolah, teman-teman mainnya dia. Karena ABG, anak-anak ABG itu kan udah mulai cari jati diri. Nah, dia biasanya kan banyak teman-teman, pengaruh teman-temannya. Mulai dari cara ngomongnya, cara bersikap, itu biasanya banyak terpengaruh dari teman-temannya. Setelah itu, usia 18 sampai 21, 22, anak belajar tentang identitas. Ini biasanya usia-usia kuliah. Nah, bisa segini. Ini hampir mau lulus kuliah, mau cari kerja, mulai fix. Nah, ayah mulai berpengaruh di sini. Ayah mulai masuk lagi pengaruh ayah di sini. Menegaskan jurusannya dia, pekerjaannya dia, karirnya dia. Mengambil keputusan penting, biasanya dia akan butuh ayahnya lagi. Tanya sama papanya, sama saya sama ayahnya.
minta pertimbangan-pertimbangan. Bagaimana kalau jurusan ini, Pak? Bagaimana kalau ini? Jadi memang seperti ini. Dan setelah itu mereka belajar dari pelatihan ya, budaya sampai. Nah, pengaruh budaya ini biasanya ketika di usia-usia dia mencari pekerjaan atau usia-usia ini usia yang sudah bekerja 21, 22 sampai seterusnya itu kan dia banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya. Biasanya ada kan yang merantau. Nah, dia merantau di mana dia akan dipengaruhi oleh budaya-budaya di mana dia tinggal. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Saya ada pertanyaannya Kak ya. Silakan. Ini kalau tahap dasarnya ini mulai dari 0 sampai 25 itu yang tadi dijelaskan, itu untuk anak cewek cowok semua sama atau ada perbedaan yang signifikan atau gimana gitu? Sama. Ya, kita ini sama, cowok cewek sama. Sama. Misalnya nggak ada perbedaan. Sama kok. Begitu. Jadi ini secara umum sama. Jadi bagaimana ayah dan ibu punya peran yang signifikan di tiap-tiap musim. Jika kita melihat anak-anak di usia kecil, balita atau usia SD, kita melihat kok anak ini nggak pinter ya, jangan-jangan ibunya nggak pinter. Karena kita setelah tahu ilmu ini, padahal nggak juga gitu loh. Bukan karena anak itu nggak pinter karena ibunya yang nggak pinter juga, tapi mungkin karena waktu dia masih usia balita, kelekatan sama ibunya kurang. Jadi karena itu. Oke. By the way, ada pertanyaan lagi? Ini di flyer kan saya janjinya sampai 20.30. Sampai 20.30. Tadi kita telat. Apakah mau dilanjut atau bersambung? Kita PR. Belum. Ayo. Gimana? Lanjut atau kan janjinya di flyer kan sampai 19.30, 19 sampai 20.30. Ini Karena tadi mundur setengah jam. setengah jam. Apakah kita tetap melanjutkan materi? Atau tetap jam 20.30? Lanjut, Oke. Lanjut. Oke, mendengarkan. Siap. Dibuka dong supaya kita bisa ngobrol. Ada komentar nggak? Ini Abraham ini habis ini punya anak ya? Saya coba tanya Pak, boleh? Silakan. Ini kan sehubungan dengan anak saya Pak yang nomor 2. Anak saya itu cowok Pak. Ya, Dia umur berapa, Pak? berapa Pak? Umur berapa yang cowok? Yang cowok umur 22 tahun Pak. Oke, siap. Ya Pak. Nah itu apakah Pak ya, masa-masa umur segitu itu masa-masa Pak ya, apa namanya itu tidak sering keluar rumah gitu loh Pak. Betul. Itu jadi kalau saya bandingkan dengan usia saya yang sama, waktu saya dulu usia 20-an tahun, saya itu senang di rumah Pak. Itu. Tapi kalau anakku enggak, anakku suka keluar rumah. Oke. Jadi meninggalkan saya di rumah. Seperti itu Pak. Itu karena anak saya cuma 2 aja, yang satu kan sudah menikah. Iya. Iya itu. Ya itu Pak. Saya cuma pengen tahu aja apakah kalau saya sudah saya kasih contoh-contoh, contohin papamu ini. Nah itu saya kan ya contohnya siapa lagi kalau bukan ayahnya kan seperti itu kan. Ya itu, tapi anakku punya apa namanya itu punya pikiran sendiri. Itu. Kalau seperti saya itu, Pak. lihat di gambar ini ya Pak, maaf. Kalau saya lihat di gambar ini, usia segitu kan memang pengaruh budaya Pak. Jadi
memang ada pengaruh ayah. Tapi budaya atau teman-temannya, mungkin teman-temannya juga suka hangout mungkin Pak. Jadi makanya kenapa anaknya jenengan juga akhirnya kan kena pengaruh dari teman-temannya, dia pergi sama teman-temannya. Nah itu termasuk dalam pengaruh budaya. Ya itu. Nah ini soalnya juga apa dampaknya juga ini kehidupan ini rohaninya agak terganggu ini. Soalnya kalau apa iya kan semua kan berdampak kan. Ya, Iya. Akhirnya ya kan kalau hari Minggu deh ini untuk pergi gereja itu ya nanti aja gitu. Itu padahal kan semakin cepat ibadah kan semakin baik kan seperti itu Pak. Itu baik. Oke Pak Anto. kendalanya. Ya nanti di bagian-bagian akhir dari kelas, di bagian berikutnya nanti ada bagian di mana nanti mengejar ketertinggalan. Jadi itu materi itu dibahas di nanti agak-agak pertemuan akhir minggu selanjutnya. Sabar Pak Anto. Sambil pelan-pelan. Itu baik, juga baik, dulu baik. itu juga ketika saya ikut kelas itu gimana Kak, ini saya juga ya, sabar nanti pelan-pelan ada bagian mana mengejar ketertinggalan. Nah, tapi dengan Tuhan izinkan mengerti hari ini, melihat hari ini, belajar hari ini, mulai ditata dan bring heaven home. Jadi mari kita kebenaran dibukakan, nanti kita mulai oke Tuhan, ada yang masih dibenahi di keluarga kami ini. Sama Pak, ketika kami ikut pertama kali kelas ini juga waduh iya juga ya. Merasa kayak kita itu kita ikut kelas ini tuh telat ya, harusnya tuh dulu kita ikut kelas ini. Jadi kayak merasa telat. Katanya enggak telat karena nanti di pertemuan selanjutnya itu ada membahas untuk mengejar keterlambatan. Nah izinkan Tuhan terus bekerja dalam keluarga kita. Nah itu Pak. Oke, yuk lanjut ya. Bang Pandi ada yang mau disampaikan? Yang mau dikomentarin? Kak Aping, ayo. Saya mau tanya ya. Silakan. Ini kan yang kecerdasan 0 sampai 6 kan pengaruh ibu. Nah, yang 6 ke atas sampai 11 itu kan harusnya kan pengaruh ayah. Tapi kalau di dalam anak saya untuk pengaruh ibunya masih terlalu sangat besar. Ya barangkali sifat dari ayahnya nih yang terlalu keras atau apa namanya pola didiknya kayak semisal kayak otoriter lah. Jadi kayak semisal bangun pagi harus ada jamnya, terus apalagi kayak ya dalam hal main handphone harus diketatin. Tapi kalau dipengaruhi ibunya dari awal kan memang terlalu longgar atau lunak lah. Kayak gitu kan akhirnya kan anak kan imbasnya kan larinya ke pengaruh ibunya gitu loh. Yang diantara 6 sampai 11 ini. Nah kalau yang terjadi seperti itu gimana? Nah, itulah kenapa kita itu harus kompak. Suami istri itu harus kompak. Misalnya, kalau kita menerapkan misalnya tidak main HP setelah jam sekian sampai jam sekian, itu kita harus kompak. Kita harus sebelum menerapkan itu ke anak-anak, kita harus ngobrol dulu sama pasangan Kak. Ayo kita menerapkan ini. Karena kayaknya kalau ini jam segini anak-anak nanti nggak bisa bangun pagi. Nah, itu harus kompak dulu. Supaya apa? Supaya ketika papa marah, dia merajuknya nggak merajuk ke mama, nyari perlindungan. Tapi mama juga kan perannya karena sudah tiktokan ya, karena sudah janjian. Jadinya ya, mamanya kan juga akhirnya enggak. Kalau enggak ya enggak. Kalau papa bilang gini ya artinya enggak ya enggak. Jadi mama juga harus nurut papa kayak gitu. Yaitu kompak, intinya sih kompak. Jadi sebelum kita marah ke anak, kita menerapkan suatu peraturan ke anak, itu kita harus diskusi dulu sama pasangan kita. Jadi supaya kita tidak menerapkan itu, kita merasa jalan sendiri, Kak. Jadi kan timpang yang akhirnya. Saya rasakan sampai sekarang. Nah, harus kompak, Kak. Nah, itu. Nah, Kak Aping juga. Jadi ketika kita gini, Pak, pengaruh ayah itu ada di 5 ini. Jadi berapapun usia anak-anak kita, coba ambil bagian di dalam 5 aspek ini, Kak. Ya, misalkan, aduh, ayahnya
gini, ada kalau memang itu karakter ya anak pasti tahu lah ya. Jadi papaku memang keras ya udah. Tapi at least dengan itu kita tetap involve di lima aspek ini. Coba dilihat kembali. Misalkan, apakah papa juga intens di sosial, teman-teman misalkan teman-temannya Noel sama Nia, apakah kenal? Oh ini loh papaku. Nah, papanya juga kenal teman-temannya anak-anaknya. Apakah secara fisik juga kita involve, kita ngelihat, secara intelektual apakah kita juga lihat pelajaran. Jadi saya tahu bahwa ini adalah apa ya, di masa-masa usia mana ya, salah, di usia ini kita juga bekerja. Saya tahu bahwa program kan papa kerja, papa mesti di luar rumah karena bekerja, Dan mama hanya di rumah saja. nah, dan yang di rumah adalah mama yang mengantarkan dan semuanya mama ya. Tapi ayo ambil bagian ini adalah di usia 6 sampai 12 tahun adalah kesempatannya kita untuk involve di anak-anak kita. Karena jangan sampai kita kecolongan setelah lulus SD, anak-anak itu karena akan sama temannya, Kak. Nggak sama kita lagi. Nah, sampai kita kecolongan usia-usia ini. Jadi kita harus bagaimana bisa masuk ke anak-anak kita. Iya, betul. Dekat sama anak-anak kita. Betul. Ini menjadi tantangan kita, doa kita bersama bahwa ayo Tuhan, mesti itu. Karena setelah itu, karena saya ingat dulu ibu saya ngomong, anak-anakmu nggak lama kok kayak gini. Jadi ya ambilin waktu. Anakmu nggak lama kok manja-manja kayak gini. Pasti nanti ada masanya dia nggak mau manja lagi. Iya, ambilin waktu. Jadi mumpung dia masih manja-manjaan, yuk kita manjain dia. Memang dia kebutuhannya di usia itu ya, memang. Intervensilah di situ. Berilah pengaruh di situ. Beyond all the circumstances, lebih dari kelemahannya kita, keterbatasan kita, ambil waktu di situ. Ambil pengaruh di situ, ambil tanggung jawab di situ. Ingat tadi itu. Oke, ini apa namanya? Gimana caranya? Yaitu ambil pengaruh, ya, ambil potensi, ambil kesempatan, ambil tanggung jawab ini untuk intervensi ke anak-anak kita. Karena setelah SMP, dia akan sama teman-temannya, ekskul, jalan lah, nongkrong lah sama teman-temannya. Bahkan lebih banyak waktu di sekolah. Untuk SMP ini, sekolah anak saya SD kelas 6 aja ini udah, karena bisa pulang sampai rumah udah jam 8 malam. Jam 9 malam, dari jam 7 pagi dia sekolah, terus habis itu nyambung ini, latihan itu, sampai rumah itu setengah 9 malam. Nah, ambillah waktu, karena setelah itu dia akan itu. Anak saya sekarang SD kelas 6 itu dia udah minta izin nonton film sama teman-temannya. Dia itu rutin sebulan itu sampai kadang sekali atau 2 kali dia. Sekali lah, 2 kali kebanyakan lah. Ma, nanti hari Sabtu Mas mau nonton sama teman-teman. Yang baru ini Spider-Man, dia lagi izin mau minta nonton Spider-Man. Nah itu dia sudah mulai pengaruh teman-temannya sudah mulai masuk di kelas 6 ini. Harus ya, harus dirilis. Ya kita harus siap. Ya memang sudah usianya dia akan banyak ini nonton bareng, main bareng, terus alasannya kerja kelompok, tapi di rumah temannya juga main nobar mabar. Ya nggak apa-apa, memang sudah usianya. Ya gitu. Oke. Ya, pelan-pelan. Ini saya di sini dulu deh. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, ditulis boleh. Kalau nggak bisa, nggak mungkin kan buka itu ditulis. Nih. Nah, kita ngomong bagan-bagan lagi. Nah, ini diagram. Yang ini kita mesti
Yang ini kita mesti tahu bahwa anak-anak itu di usia-usia tertentu dia belajar satu ilmu tertentu. ya di usia ketika mereka belajar angka itu dia usia 1 ini nih. 1, 2, 3. Belajar selain belajar pengenalan angka, kita menanamkan apa ya? Pokoknya numbering itu di usia yang ini. Kak, saya bicara bicara pengalaman saya. Di usia Nathan itu sudah mulai saya masukkan sempoa, les sempoa, itu usia dia TK. Jadi belajar angka. 4 tahun lah. 4 tahun, 5 tahun dia udah mulai. Pokoknya dia ngerti angka aja, udah tahu angka-angka, itu saya masukkan ke sempoa. Jadi untuk yang nggak harus sempoa juga, mungkin bisa pelajaran-pelajaran yang berhitung kayak gitu. Atau kumon, mungkin bisa mulai les kumon. Usia yang baik untuk mengenal angka, untuk mempelajari angka, untuk menghitung, untuk yang ada hubungannya dengan matematika, itu adalah usia sampai 6 tahun, 7 tahun. Nah, itu. Nah, tiap-tiap anak akan tiap-tiap bagian dia bisa berbeda apa namanya. Tapi waktu yang baik untuk mengenalkan angka kepada anak-anak itu di usia segini. 5. Ketika anak-anak belajar bahasa 1, 2 dan 1 dan 2 ini puncak-puncaknya dia belajar bahasa. Puncak-puncaknya belajar bahasa, belajar ngomong. Biasanya anak-anak kecil yang umur 9 bulan kan udah mulai ngoceh-ngoceh belajar ngomong. Nah, di usia yang 1 tahun ini itu kita banyak harus cerewet ngomong terus, karena di usia itu penyerapan untuk bahasa di usia 1 tahun ini. Nah, seperti itu. Jadi kita ngerti anak kita nanti cerewet atau enggak itu tergantung di usia 1 tahun itu kita cerewet apa enggak di usia itu. Ajarin dia ngomong. Emosional dia belajar di usia 1 sampai 3. Motorik development 1, 2 ini di TK, usia TK sini. Jadi anak-anak akan belajar berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini adalah penjelasan yang tadi sebelumnya. Jadi di usia-usia ini bicara tahun. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Bagaimana intervensi atau bagaimana pengaruh ayah di dalam pertumbuhannya dia. Ibu ketika dia lahir, dengan ibu dia belajar keintiman, percaya diri, misalnya dia belajar berdiri, terus jatuh, digendong. Ayo bisa yuk, ayo jalan berdiri lagi. Ini ibu percaya diri. Nah, bandingkan ketika ketika dampaknya ayah. Kalau di sini belajar kemandirian, keraguan-raguan, ketika ayah, keamanan, potensi, tubuh, jiwa, roh, seksualitas, nilai identitas, ini ayah. Keamanan ini bicara. Tadi Kak Aping cerita tadi disiplin, pengakuan. Nah, ini ayah. Nah, memang itu berbeda-beda. Jadi ibu berbicara hal yang kemandirian, kerajinan. Iya, seperti itu. Ayah bicara yang memang maskulin sekali ya. Nah, penting buat kita itu untuk mengerti bagian di mana anak kita sedang bertumbuh dan kita bisa intervensi di situ. Kita bisa berdampak di situ. Kita bisa memberikan pengaruh di situ. Itu. Sekali lagi, ketika ibu ini maksudnya, ketika ibu yang kita ini dampak ibu berarti ayah nggak ngapa-ngapain ya, ayah tidur aja ya, enggak. Ayah tetap berperan. Tapi yang di sini dominannya adalah ibu. Dan pun hanya kita di sini, ibu ini dampak ayah, ibunya nggak ngapa-ngapain, ibunya masak aja ya, enggak, tetap. Tapi di sini yang dominan adalah ayah, karena dia sedang belajar hal yang memang hal yang kuat. Keamanan dia belajar, kompetensi dia belajar, kemampuan dasar ya, kemampuan dasar dia belajar. Dia belajar tubuh, jiwa, roh, seksualitas. Di sini dia masa tubuhnya berkembang, dia belajar identitas, dia belajar value, dia belajar. Dan saya tahu ketika ayah ngajarin value itu keras ya kan. Saya tahu ketika saya mengajarin anak saya
tentang value, integritas, kejujuran itu keras. Pasti berbeda caranya. Dan itu tidak dipelajari sebelumnya, tidak dipelajari di awal sebelumnya. Jadi gitu. Jadi memang tiap-tiap fase dalam pertumbuhan anak-anak itu di mana kita bisa intervensi, Tuhan create sedemikian rupa sehingga mereka bisa berkembang. Oke, kita berhenti lagi. Ada yang mau cerita, ada yang mau dibagikan? Oke. Bagaimana Pak kalau itu Pak, anak-anak yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya ketika masih kecil, kan tidak ada figur ayah atau ibu, meninggal dunia maksudnya gitu Pak. Ya, saya tahu. Konteksnya saya mengerti. Jadi gini, biasanya Pak, jadi dampak ini itu kebutuhan Pak. Jadi manusia itu sangat membutuhkan. Nah, ada namanya pelayanan apa itu namanya? Saya lupa. Itu akhirnya biasanya harus ada yang mengambil tanggung jawab ini. Entah itu, jadi keluarga terdekat harus mengambil tanggung jawab untuk memenuhinya. Misalkan kalau ayahnya nggak ada, ketika anak di usia ini, itu kita bisa ngambil saudara dekat ayahnya. Omnya mungkin. Adiknya ayahnya, atau omnya, atau kakaknya ayahnya, atau Pak D-nya. Harus yang sama-sama cowok, Kak. Misalnya kalau ayahnya yang nggak ada. Atau kalau ibunya yang nggak ada, kita bisa minta tolong untuk tantenya, adik dari ibunya, atau kakak bude dari ibunya. Jadi ini memang kebutuhan, pengaruhnya ini memang ada. Ketika ini hilang, ini perkembangannya akan berbeda. Pengembangannya akan di awal tadi loh, ada kesuksesan, terus kenakalan dan sebagainya. Ini karena tidak ada pengaruh, karena pengaruhnya hilang, karena kebutuhannya hilang. Jadi harusnya dia dapat, tapi dia nggak dapat. Nah itu jadi masalah. Nah ketika tidak ada, ya kan. Untuk mengisi kekosongan kita bisa bicara dengan saudara dari ibunya. Kalau misalnya ibunya yang sudah nggak ada, tantenya, kita harus ngobrol. Anakku ini ibunya kan nggak ada. Aku butuh peran ibu jadi ibunya. Untuk jadi ibunya, yaitu yang mana yang kita percaya terserah. Kalau kita melihat dari keluarga budenya, misalnya lebih baik untuk mendidik anak, ya kita bisa minta tolong ke budenya atau ke tantenya. Kalau tantenya mungkin juga sudah berkeluarga dan punya anak, kita melihat keluarga tantenya ini lebih baik untuk mengajar anak-anak, kita bisa minta tolong untuk menggantikan peran bayangan dari figur ibunya atau figur bapaknya dari om atau dari Pak D-nya. Nah, gitu. Jadi itu jadi mesti dibicarakan dengan keluarga karena peran itu harus ada, Pak. Jadi terus diskusi sama keluarga. Siapa yang mau menggantikannya? Karena biasanya juga ada pelayanan seperti itu juga untuk anak-anak yang ditinggal orang tuanya, misalkan. Saya ngerti sih maksudnya Pak Anto sih, bisa nangkep. Jadi harus ada yang mengisi itu. Karena kalau itu tidak diisi, maka terjadi masalah di kemudian hari. Gitu. Oke. Saya ingin menutup malam hari ini, tapi sampai jam 9 aja, tapi saya menutup malam hari ini dengan ini. Masih tetap diagram. Ini aja ya. Mau tutup dengan ini atau sambil kita ngasih PR dulu nanti sebelum lupa. Oke. Pak, kakak-kakak atau Bapak Ibu, ini kewajiban kita ada PR di sesi ini. Oh, ada PR di sesi. Dan ini kita kerjakan selama 2 minggu. Nanti ketika kita ketemu lagi di minggu ke-4, kita akan bahas ini. Oke, Kak Aping, Bang Pandi, Abraham, apakah bisa masih memantau? David? Masih, aman. Aman ya, David. Oke, 5 menit terakhir ini saya ingin memberikan PR. Masih? Oke. Ini harus dikerjakan berdua. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa maksudnya.
Kalau sambil ngapain nggak apa-apa. Nah, ini tugasnya. Oke ya. PR-nya adalah bikin konten. Nah, tugas di pertama ini adalah bikin konten. Judulnya namanya Mengapa Aku Mencintainya. Mengapa aku mencintai suamiku Ya, atau pasangan maksudnya. pasangan? Mengapa suamiku itu kok cinta sama aku itu kenapa? Nah, jadi karena kita ini kelas Bring Heaven Home dan kelas berpasangan, kelas keluar kapal memang. Jadi tugas pertama adalah nanti tiap pertama ada tugasnya, tenang aja. Tugasnya adalah posting foto suami istri, Bang Pandi dan Kak Aping dan Kak Ayu, David dan Eva. Ini David dan Eva juga harus ikut ini ya. Foto diambil mulai dari besok Jumat sampai Senin 19 Juni. Ini berlaku juga sama Kak Lita sama Pak Pujo. Semuanya mendengarkan? Pak Aldi. Ya, mantap. Maaf, cuma apa namanya itu interupsi. Saya kan Iya, udah nggak apa-apa. tinggal. Ya, Pak Anto enggak, aman Pak. Ya Pak Anto. Siap. Ya itu. Oke. Apa namanya, perkecualian. Iya. Kan? Berarti saya nggak punya PR, Pak ya? Nggak ada PR. Nggak dapat PR. Minggu selanjutnya aja, Pak. Berikutnya aja, Pak Anto. Oh, iya, baik, terima kasih. Ini di-skip dulu. Ya, terima kasih. Jadi fotonya diambil mulai dari Jumat besok sampai Senin. Ya 10 hari. Durasi pengambilan fotonya. Jadi harus foto yang baru. Jangan foto 5 tahun yang lalu atau misalnya David sama Eva foto nikah beberapa bulan yang lalu, enggak. Tapi ini harus foto yang baru. Baru ya. Mulai diposting di IG, bukan story ya, jangan story lah hilang. Posting di IG. Captionnya adalah gini, berikan penjelasan mengapa saya mencintai pasangan saya. Ini beberapa bulan yang lalu saya sempat ngupui David ini. Fit tahu fotonya Fit. Nah ini tugasnya Fit. Nah ngerti kan Kak David kenapa kemarin aku minta difoto-foto. Nah ini. Jadi posting di IG, berikan penjelasan mengapa saya mencintai pasangan saya. Sertakan hashtag ini bukan anniversary. Fatherhood sama Father Legacy. Tag ke akun IG-nya Setri, IG saya sama IG-nya Kak Erika. Misalnya nggak pakai IG boleh nggak? Facebook ya boleh. Kalau suami istri punya akun yang berbeda berarti akan ada dua postingan dengan 2 caption yang berbeda. Nggak, kalau yang IG-nya cuma 1 aja, Kak? Ya nggak apa-apa. Pasangan Bra. Ini pasangan. Kamu kan punya. Mengapa kamu mencintai istrimu, Bro? Berarti istri saya nggak usah bikin IG terus. Nggak usah. Facebook aja loh tadi. Facebook kan punya tuh istrimu. Aku gak merhatiin aku. Itu ya. Pokoknya posting. Pokoknya sosial media. Sosial media aja lah, wes. Mau terserah mau IG atau mau Facebook. Siap. Pakai Father Legacy. Iya Kak Abraham. Ya kan pasangan. Jadi hashtagnya wajib 5 itu. Nah. Fatherhood, Father Legacy, Setri Bom Surabaya. Itu hashtagnya M3. Ini bukan anniversary. Di tag ke, ketik. Jadi pertanyaannya, jadi captionnya adalah mengapa saya mencintai pasangan saya. Udah itu aja. Jadi itu jawaban pertanyaan itu jawaban lah, wes gitulah. Terus misalnya istriku cantik ya boleh, itulah. Ada 3, ini bukan anniversary, Fatherhood dan Father Legacy. Simpel kan pertanyaannya? Mengapa aku mencintainya? Nah, gitu. Saya Simpel kasih tapi bermakna itu. Iya, mulai pikiran, Rek. Fotonya harus foto yang terbaru. Iya. Jangka waktu pengambilan fotonya mulai malam ini. Tenang Ping, misalnya besok hari Minggu minta tolong David fotoin. Minta tolong Kak David. Iso ae Abdi. Ya. Fit ambil David bisa niki kan foto no Fit kowe nek kangelan. Foto no. Aku makan berdua bisa. Boleh. Papa mama bisa niki.
Oh, Pak Pujo dan Kak Lita. Bang Pandi, Abraham. Oke. Saya akan bagikan absensi di kolom chat. Minta tolong diisi ya. Nanti materinya saya kirim lewat WA. Oke. Ada pertanyaan untuk PR? Untuk yang kakak-kakak yang ada IG, bisa coba klik hashtagnya ini bukan anniversary atau fatherhood atau father legacy. Nanti di situ ada banyak contoh yang sudah mengerjakan PR ini. Termasuk fotonya saya juga. Mas ada foto kami juga di situ. Untuk contoh supaya nggak terlalu blank. Apa sih? Nah, bisa melihat bagaimana. Oke. Ada pertanyaan? Saya tadi sudah kirim absensi, minta tolong diisi. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Loh, langsung dia membisu gini. Atau masih mengisi? Oh, absensi aman. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oke, 2103 nanti kita tutup pertemuan kita. Pertanyaannya bermakna sekali. Sampai sekarang aku bingung. Iyalah. Dikasih waktu 2 minggu untuk mengerjakan KAP. Tak kasih waktu 10 hari untuk mengerjakannya. Ya. Sambil direnung dan didoakan. Nek masalah foto jangan khawatir. Ada tukang foto yang ada hadir. Kakak David. Fotoin Kalau ya, masalah Yusuf. fotonya nggak masalah. Masalah pertanyaannya ini yang sampai sekarang ini yang bikin pusing. Oh iya. Bang Wandi, Abraham, Pak Pujo, Ibu, David, teman. Aman. Oke. Aman. Jadi kalau kakak-kakak yang berteman sama Facebook saya tuh pernah nyantumin ini juga di Facebook. Nah, itu bisa lihat. Nanti kita juga mesti bikin lagi loh. Itu ya? Iyalah. Oke. Ya sudah. Kalau sudah, ya. Oke, saya print screen. Bentar ya. Oke, yuk. Mari kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Nanti kita ketemu lagi Kamis minggu genap untuk belajar tentang Bring Heaven Home. Mari kita berdoa. Yuk, tutup pertemuan dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kami berkumpul melalui Zoom. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama belajar pengertian yang baru. Tuhan berikan kepada kami pengertian baru. Tuhan tolong kami untuk kami mengerti, kami membangun kerajaan Tuhan di dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami. Tolong kami untuk kami boleh jadi ayah yang efektif, ayah yang baik, ayah yang berdampak buat anak-anak kami. Tolong kami untuk menjadi ibu yang baik, yang berdampak, yang berpengaruh kepada anak-anak kami. Di atas semuanya itu, kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam keluarga kami. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat setiap kami yang ada pada malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menjagai. Terima kasih Bapak di surga, bagi mula segala pujian, hormat, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ardi. Sama-sama Pak Pujo. Terima kasih. Thank you Bang Wandi. Ketemu lagi nanti saya.
Apa? Perlu foto. Kalau foto, Perlu yo, difoto, Kak. bukan fotomu. Nah, nah, oh, nah, oke. Dulu kok blur. Enak kata nak. Maaf yang sendirian. Nggak apa-apa. 1, 2, 3. Soalnya istriku lagi beli kue Hilang. buat ngerayain ulang tahunnya Bu Sofania. Oke, yap, terima kasih. Thank you, Bram. Sampai ketemu besok. Bang Mani. Yuk. Ujo. Besok ulang tahun ya? Minggu ya? Memberkati. Oke, thank you. Terima kasih. Belum.